Oke, baik, selamat sore semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya karena minggu lalu saya sakit, jadinya kita tidak bisa melakukan pertemuan, tatap muka maya nih. Akhirnya digantilah dengan, kelas asinkron. Tapi nanti insya Allah di pertemuan ketiga, nanti kita akan melakukan tatap muka maya ya. Oke, mungkin, karena ini masih perkenalan walaupun sifatnya asinkron ya, tapi perkenalkan dulu rekan-rekan sekalian, nama saya Elis Yulianingsih, atau saya adalah seorang psikolog klinis anak yang juga mengajar di Universitas Paramadina. Nah, alhamdulillah di semester ini dipertemukan dengan rekan-rekan sekalian di kelas kode etik. Oke, di pertemuan pertama ini, di kelas kode etik, kita akan membahas mengenai etika dalam psikologi. Nah, kenapa sih, sebenarnya di psikologi tuh kita harus belajar kode etik, belajar etika gitu ya, dan apa gitu pentingnya sebuah kode etik dalam sebuah profesi. Nah, itu sebenarnya yang pertanyaan-pertanyaan ini nih yang sebenarnya nantinya akan kita temukan dalam pelajaran kode etik ini. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya ya, kenapa sih muncul kenapa gitu ya, seorang psikolog tuh penting untuk belajar kode etik atau kenapa harus ada kode etik dalam ilmu profesi psikologi. Kita tarik lagi ke belakang sejarahnya, itu sebenarnya mengawali itu pada zaman Nazi gitu, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, tentang ini gitu, di mana pada zaman Nazi itu banyak sekali dilakukan human experimentation atau eksperimen terhadap, manusia gitu. Jadi yang dijadikan subjek eksperimen tuh langsung gitu, sebagai kelinci percobaannya langsung kepada manusia. Di mana, eksperimen-eksperimen ini tuh ada yang sifatnya manusiawi, maksudnya masih masih oke lah, masih secara etika masih masih boleh lah gitu kan. Kita juga sebenarnya pada sekarang, saat ini gitu ya, ilmu psikologi banyak melakukan eksperimen terhadap manusia gitu. Tapi, eee, permasalahannya pada zaman itu banyak sekali manusia yang dijadikan eksperimen, tapi itu tuh, mmm, eksperimennya tuh sudah sangat tidak manusiawi gitu. Eksperimen yang dilakukan itu benar-benar, merugikan merugikan subjek gitu ya, merugikan si subjek baik itu secara fisik, secara materi, atau bahkan ada beberapa subjek yang bahkan sampai kehilangan nyawanya karena human experimentation ini. Nah, serangkaian eksperimen ini sebenarnya itu, demi kepentingan kemajuan, jadi atas asas kemajuan kemajuan teknologi, ini untuk kemaslahatan banyak umat gitu ya. Makanya ada dibuat eksperimen ini. Itu ada yang berlandasan ideologik gitu ya, ini untuk nantinya ke depannya perkembangan manusia, ini untuk militer gitu ya, untuk, supaya kita bisa tahu atau memberikan, eee, human weapon gitu ya dengan melakukan eksperimen-eksperimen ini untuk membentuk sebuah human weapon atau dalam ilmu kedokteran atau ilmu psikologi sekalipun gitu. Jadi banyak sekali eksperimen ini, yang tidak memanusiakan manusia ya, sampai akhirnya inilah yang melandasi kenapa sebenarnya penting dalam sebuah profesi khususnya psikologi, ini kita mempelajari apa itu etika dan apa itu dan memiliki kode etik dalam berprofesi. Nah, lalu pada tahun 1947 kalangan kedokteran membuat, ini yang namanya Nuremberg Code atau asas kesediaan atau informed consent ya kalau kita sekarang kenalnya gitu. Jadi memang, jadi informed consent tuh baru ada di tahun 1947 di mana si participants eksperimen atau subjek eksperimen itu, diberikan sebuah konsen kalau misalnya memang mereka setuju dengan, eee, apa, jadi sudah disepakati gitu di awal, apa saja sih hal-hal yang akan dilakukan gitu, eee, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan atau ke
hak dan tanggung jawabnya itu tuh sudah diinformasikan kepada subjek di awal sebelum eksperimen dilakukan gitu ya, atau sebelum penelitian dilakukan, sehingga subjek bisa tahu, oh iya memang aku bersedia, oh memang berkenan gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Makanya barulah jadi kalau sudah ada informed consent-nya baru boleh dilakukan yang namanya penelitian gitu ya. Nah, ini kenapa penting dilakukan informed consent ya tadi supaya subjek tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan juga kita bisa menghindari hal-hal yang dapat mencederai subjek atau hal-hal yang akan terjadi di luar kesepakatan gitu. Jadi si subjek tuh bisa untuk menuntut dengan adanya informed consent tersebut gitu ya. Nah, si Nuremberg Code ini mulai nih menginspirasi banyak pihak lah ya, dan akhirnya berlakukan di berbagai macam ranah dan diberlakukan di berbagai kalangan dan juga di negara-negara lain, bukan hanya di eh, Amerika saja. Gitu. Bahkan sekarang kita pun sudah mengharuskan adanya informed consent. Nah, eh, lalu kenapa penting ada kode etik gitu ya? Tadi kan udah tahu etika kayaknya udah cukup deh gitu ya. Kayaknya untuk semua kita tahu apa itu etika, kita paham bagaimana etika itu berlangsung. Kayaknya itu udah cukup. Kenapa harus tetap belajar kode etik? Karena sebenarnya untuk menjaga kredibilitas kita sebagai seorang psikolog, terus juga menjaga kredibilitas ilmu psikologi itu sendiri, maka penting nih untuk sesama ilmuwan psikologi, sesama sarjana psikologi, sesama psikolog atau sesama master psikologi kita berkumpul dan merumuskan apa-apa saja sih yang sebenarnya penting untuk kita sepakati agar kredibilitas ilmu kita itu tetap terjaga. Maka dibentuklah itu yang namanya kode etik psikologi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kode etik psikologi itu sendiri, sebenarnya etika itu apa sih, ya? Nah, etika itu asalnya itu dari bahasa Yunani atau dikenal dengan etika atau etos, yang berarti adat atau kebiasaan. Disebut juga filsafat moral yang mengkaji nilai-nilai dan adat istiadat dari individu atau sekelompok orang. Nah, etika itu mencakup benar atau salah, baik atau jahat, serta tanggung jawab dari seseorang. Nah, ini kalau etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, etika itu adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika juga didefinisikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Perbuatan tidak bermoral atau perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya intinya ya dari definisi etika yang kita dapatkan dari KBBI ini, kita bisa simpulkan nih kalau misalnya etika itu berarti bisa dikatakan adalah nilai atau sesuatu yang memang dianut ya, nilai yang memang dianut oleh satu masyarakat yang di mana nilai tersebut itu mengkaji apa-apa yang disebut perilaku mana sih yang disebut baik dan perilaku mana yang disebut buruk atau tidak baik gitu ya. Nah, sudut pandang etika sendiri itu tuh sebenarnya bisa beda-beda, tergantung dari mana manusia itu melihatnya. Dan sebenarnya tadi kan kita tahu ya kalau etika itu terkait dengan nilai. Nah, nilai dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain itu juga pasti beda-beda. Makanya hubungan antar manusia itu juga bisa mempengaruhi definisi etika atau sudut pandang etika dari masyarakat itu sendiri. Jadi etika ini memang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang sudah tertanam di satu masyarakat tersebut atau sudah terinternalisasi lah di masyarakat itu. Nah, ini ada berbagai macam etika. Yang pertama ada etika individual,
atau disebut juga kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, atau bagaimana sih kita bersikap terhadap diri kita sendiri, atau etika yang kita anut secara individual. Ada juga etika sosial, bagaimana kita itu perlu beretika di masyarakat gitu. Jadi ketika di lingkungan masyarakat kita harus bersikap seperti apa sih gitu ya, itu namanya etika sosial. Nah, etika sosial itu terbagi lagi nih jadi empat jenis. Ada etika keluarga, etika lingkungan hidup, etika politik, dan etika profesi. Etika keluarga tentunya adalah nilai-nilai yang tertanam nih dari keluarga kita. Pasti kan keluarga saya dan keluarganya teman-teman itu pasti punya nilai-nilai yang berbeda-beda. Nah, itu nilai-nilai yang ditanamkan dan terinternalisasi di setiap anggota keluarga itu sih disebut etika keluarga. Nah, etika lingkungan hidup adalah bagaimana kita tuh sikap. Jadi etika tuh bukan hanya mengatur bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia gitu ya, tetapi juga bagaimana kita bersikap dengan lingkungan hidup kita, baik itu lingkungan yang hidup maupun yang tidak hidup gitu. Maksudnya adalah misalnya dengan fasilitas yang ada gitu, atau misalnya dengan hewan-hewan di sekitar, dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, itu disebut dengan etika lingkungan hidup. Lalu ada namanya etika berpolitik atau etika biasanya disebut juga etika negara. Jadi ini etika yang terkait dengan pengembangan sebuah negara atau bagaimana seorang itu melakukan berpolitik gitu ya, berpolitik, berdiplomasi. Nah, itu juga diatur dalam etika politik. Dan juga ada etika profesi, bagaimana setiap profesinya biasanya kayak kayak kita gitu ya, psikolog, psikologi, kedokteran, keperawatan, guru, dan berbagai macam profesi yang ada di Indonesia gitu ya, itu semua punya etika profesinya masing-masing. Lalu berikutnya ada etika dan juga etiket nih. Apa ya bedanya antara etika dan etiket gitu? Sebenarnya etika kan kalau kita dari tadi lihat itu adalah nilai ya terkait dengan moral lah. Sedangkan etiket itu terkait dengan sopan santun. Persamaan keduanya yaitu etika dan etiket keduanya itu berhubungan dengan perilaku manusia. Nah, sedangkan dan juga mengatur perilaku manusia secara normatif. Jadi memang dua-duanya itu terkait dengan perilaku manusia dan bagaimana manusia itu berperilaku gitu ya. Lalu bedanya apa nih antara etika dan etiket? Kalau kita lihat, etika itu berhubungan dengan norma dari suatu perbuatan, boleh atau tidak boleh. Ya. Sedangkan etiket itu berhubungan dengan cara suatu perbuatan dilakukan, sebagaimana yang diharapkan atau ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Jadi ini bukan cuma sekedar boleh atau tidak boleh lagi nih. Boleh, tapi benar atau tidak caranya. Contohnya, atau saya lanjutkan dulu ya perbedaannya, baru nanti saya berikan contoh di akhir. Lalu perbedaan kedua, yang pertama, etika itu selalu berlaku meskipun tidak ada kehadiran orang lain. Sedangkan etiket itu berlaku dan perlu diterapkan dalam pergaulan, khususnya saat ada kehadiran orang lain. Jadi kalau etika tuh mau ada orang nggak ada orang ya kita harus tetap beretika, bermoral gitu. Tapi kalau etiket biasanya dia tergantung dengan ya kalau ada di sekitar di dekat orang tua harus beretiket, tapi kalau lagi sendiri ya nggak apa-apa tidak beretiket gitu. Atau lagi dengan teman-teman ya beretiketnya dengan cara yang berbeda dengan ketika kita beretiket ketika kita bersama dengan orang tua. Gitu. Lalu etika itu sifatnya absolut atau mengandung nilai-nilai universal. Sedangkan etiket itu sifatnya lebih relatif. Dia tergantung budaya dan adat kebiasaan setempat. Oke, nah itu bedanya antara etika dan etiket. Nah, contohnya apa nih? Antara etika dan etiket itu ya. Nah, etika itu misalnya eh, kalau misalnya perilaku bermoral itu yang boleh dilakukan gitu ya. Ketika kita lapar, gitu misalnya, ketika kita lapar maka kita boleh makan. Itu etika. Kita makan. Nah, etiket ketika kita lapar kita boleh makan, tapi itu kan maksudnya secara moralitas
Ya kalau lapar makan ya nggak apa-apa, itu bukan perilaku tidak bermoral gitu ya. Tapi itu akan menjadi perilaku yang tidak beretiket ketika kita misalnya lagi di kelas, kita lapar terus kita makan. Padahal di kelas itu ada aturan untuk nggak boleh makan kalau misalnya lagi di kelas gitu. Dan itu jadi tidak sopan ketika kita lagi ada dosen yang menjelaskan, tapi kita malah ngunyah gitu di belakang gitu ya. Nah itulah makanya tadi dibilang kalau misalnya etiket ya dia normatif gitu. Mau dimanapun ya itu sebenarnya perilaku yang boleh gitu. Tapi ketika kita bahas soal etiketnya, apakah iya itu sopan atau tidak kita lakukan seperti itu gitu ya. Atau misalnya contoh yang lainnya nih, biar nggak bingung. Misalnya ketika ada orang yang salah, lalu kita menegur, ya ketika ada orang yang salah kita menegur. Nah itu kan perilaku yang bermoral juga ya kan, ketika ada orang salah menegur, menegur ya nggak apa-apa gitu, itu perilaku bermoral kok, bukannya tidak bermoral gitu. Ketika ada yang salah terus kita tegur bukan berarti kita tidak bermoral. Tapi ketika ada orang salah lalu kita menegurnya itu misalnya dengan cara yang tidak tepat gitu ya. Misalnya menegurnya dengan sinis, mungkin dengan menegurnya dengan nyinyir gitu ya. Nah, itu jadi salah gitu. Padahal yang dia lakukan ada hal yang benar. Tapi kenapa jadi nampak salah? Karena ternyata caranya yang kurang tepat, caranya yang salah. Gitu. Nah, itu dia etika dan etiket. Semoga aja teman-teman bisa cukup memahami ya dengan dua contoh itu. Nah, teori etika sendiri itu dibagi menjadi 5, ada etika deskriptif, etika normatif, metaetika, etika terapan, dan etika profesional. Nah, etika deskriptif itu melukiskan tingkah laku moral dalam arti yang luas. Hanya melukiskan, tidak memberikan penilaian. Contohnya, ada kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan dan tidak. Nah, etika deskriptif ini mempelajari moralitas orang-orang tertentu dalam budaya-budaya tertentu dalam suatu periode sejarah. Contohnya masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama pada orang yang lebih tua. Jadi memang kalau misalnya etika deskriptif itu apa ya? Dia tuh misalnya tadi ya, kalau orang Jawa tuh oke, kalau misalnya ketemu orang tua tuh harus nunduk, bilang permisi, suaranya harus lemah lembut. Nah, itu adalah contoh dari etika deskriptif. Bagaimana kita itu mendeskripsikan sebuah perilaku yang baik, gitu ya. Lalu kita masuk ke etika normatif. Jadi kalau etika normatif ini lebih kepada bagaimana mengatur perilaku benar atau salah, termasuk perilaku yang baik yang harus kita miliki, tugas yang harus kita ikuti, atau konsekuensi perilaku kita kepada orang lain. Jadi kalau tadi kan cuma, oh perilaku yang benar tuh yang seperti ini, perilaku yang salah tuh yang seperti ini gitu ya. Nah kalau ini sudah lebih dari itu, kalau etika normatif tuh sudah, oke, ini perilakunya benar, ini kita harus lakukan karena bagian dari tanggung jawab kita. Nah, kalau kita melakukan ini nanti konsekuensinya apa gitu. Misalnya tadi orang Jawa yang berperilaku sopan santun gitu ya. Kenapa harus berperilaku sopan santun terhadap orang orang yang lebih tua gitu atau terhadap orang lain? Atau kenapa sih kita harus bersuara, harus menunduk depan orang tua? Oh, itu karena tugas seorang anak yang memang harus sopan terhadap orang yang lebih tua gitu. Nah, kalau misalnya anak tidak sopan terhadap orang tua, maka itu menjadi anak yang durhaka misalnya, atau menjadi anak yang kurang ajar. Nah, itu konsekuensinya. Jadi sudah kepada bagaimana sih seseorang tuh harusnya berperilaku gitu. Nah, sedangkan metaetika itu mengkaji dari mana prinsip etika kita berasal dan apa maknanya. Apakah merupakan rancangan sosial atau ekspresi emosi individual. Nah, metaetika ini terfokus pada kebenaran universal. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu benar atau salah. Gitu. Jadi misalnya, kok tadi kan udah, ya nggak udah kayak gitu, emang dari sana kayak gitu, emang harus kayak gitu, kita tuh harus berperilaku kayak gitu misalnya gitu ya kalau yang normatif.
Tapi kalau metaetika mempertanyakan lagi nih, ya kenapa kita harus melakukan kayak gitu? Apakah memang itu untuk kebaikan atau memang itu untuk apa? Jadi menanyakan lagi apa reasonnya di balik etika itu harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau etika terapan ini adalah kajian yang menguji masalah khusus yang kontroversial. Berusaha untuk menerapkan teori-teori mengenai etika ke dalam permasalahan yang dihadapi. Contohnya, misalnya masalah aborsi. Nah, itu gimana nih? Ini kan kontroversi. Nah, menurut etika tuh gimana sih? Si etika terapan tuh mengkaji nih bagaimana si aborsi ini dipandang secara etis, bermoral atau tidak sih sebenarnya gitu ya. Lalu perhatian lingkungan, terus mengenai HAM tentunya, dan isu-isu yang sebenarnya mungkin isu-isu tepi jurang lainnya lah gitu ya, yang dipelajari oleh si etika terapan ini. Nah, si etika terapan itu karena tadi ya tepi jurang, nah ini tuh berpotensi sekali nih untuk menimbulkan perbedaan mengenai bagaimana suatu teori diterapkan. Jadi mungkin aja ada pro dan kontra di antara masyarakat terhadap beberapa isu yang memang sedang dikaji di etika terapan. Gitu. Nah, dari etika terapan ini, gimana nih? Kan tadi ya ada pro dan kontra. Terus gimana ya ketika pro dan kontra itu terjadi ketika perdebatan itu muncul? Nah, biasanya yang dilakukan adalah membandingkan berbagai prinsip normatif yang mewakili masalah tersebut dan kemudian mencoba melakukan penimbangan berdasarkan bukti yang diberikan. Jadi dari etika-etika normatif atau prinsip-prinsip normatif yang ada dikaji lagi gimana nih jadinya lebih ke pro apa lebih ke kontra. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada etika profesional atau kajian tentang perilaku dan praktik individu ketika melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, punya suatu kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Kode etik berfungsi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Jadi memang etika profesi ini tadi ya khusus profesi-profesi tertentu dan biasanya akan dirumuskan oleh himpunan dari profesi tersebut dan fungsinya untuk apa tadi? Menjaga kredibilitas dari ilmu yang kita punya atau ilmu yang mereka punya supaya masyarakat juga percaya dengan keprofesian tersebut dan juga akhirnya ilmu tersebut atau profesi tersebut jadi jauh lebih bisa bermanfaat di masyarakat. Oke, itu dia materi untuk pertemuan pertama ini. Pada kolom e-learning nanti saya akan membukakan forum untuk teman-teman berdiskusi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang diberikan saat ini tentang etika ya, itu bisa ditanyakan di kolom forum dan nanti akan saya jawab. Oke, baik. Itu saja untuk materi di pertemuan pertama. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan pertama di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.